Kali ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin sering kamu alami. Sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi ternyata bisa jadi sinyal penting dari tubuh kita. Pernah nggak sih kamu merasa gatal di leher, di kaki, atau bahkan di telapak tangan dan telapak kakimu? Gatalnya itu bukan cuma gatal biasa yang bisa hilang setelah digaruk sebentar, tapi gatal yang bikin nggak nyaman, gatal yang kadang muncul terus-menerus, atau bahkan gatal yang terasa sampai ke dalam kulit. Nah, kalau kamu pernah mengalaminya, atau mungkin sedang mengalaminya sekarang, jangan pernah anggap remeh ya, karena ternyata gatal di area-area tertentu seperti leher, kaki, atau telapak tangan, itu bisa jadi alarm bahaya dari organ-organ penting di dalam tubuh kita. Bayangkan saja, tubuh kita itu seperti sebuah mesin yang sangat canggih. Setiap komponennya punya peran masing-masing, dan kalau ada satu saja komponen yang bermasalah, pasti akan ada sinyal yang muncul. Nah, gatal yang tidak biasa ini, terutama di area-area spesifik yang tadi kita sebutkan, bisa jadi sinyal dari hati, jantung, ginjal, atau bahkan masalah sirkulasi darah kita. Kedengarannya serem ya, tapi jangan panik dulu. Justru karena kita tahu ini penting, kita jadi bisa lebih waspada dan mengambil langkah yang tepat. Karena kalau sinyal ini kita abaikan, bukan tidak mungkin masalah kesehatan yang lebih serius bisa muncul. Dan ini loh yang berpotensi memperpendek harapan hidup kita. Nggak mau kan itu terjadi? Tentu saja tidak. Kita semua ingin hidup sehat, panjang umur, dan bisa menikmati setiap momen berharga bersama orang-orang tercinta. Mungkin kamu bertanya-tanya, kok bisa sih gatal di kulit berhubungan sama organ dalam seperti hati atau jantung? Ini bukan hal yang mengada-ngada teman-teman. Ada penjelasan ilmiahnya yang sederhana dan mudah kita pahami. Jadi siap-siap ya, kita akan bongkar tuntas semua rahasia di balik gatal yang mencurigakan ini. Kita akan belajar cara mengenali tanda-tanda tersebut dengan lebih baik, kenapa pemeriksaan medis rutin itu penting banget, dan yang paling seru, kita akan bahas langkah-langkah pencegahan yang bisa kamu lakukan sehari-hari melalui pola makan dan hidrasi yang tepat. Semua ini demi menjaga kesehatanmu dan menghindari komplikasi yang tidak kita inginkan. Ingat ya, kamu adalah prioritas utamamu sendiri. Jadi yuk kita mulai petualangan mencari tahu tentang kesehatan kita ini bersama-sama. Oke, kita mulai dari yang pertama nih. Pernahkah kamu merasa gatal yang intens seperti ada sesuatu yang merayap di bawah kulitmu, terutama di area telapak tangan atau telapak kaki? Gatal ini kadang bikin kamu nggak bisa tidur atau bahkan mengganggu aktivitasmu sehari-hari. Nah, gatal semacam ini, apalagi kalau disertai dengan kulit yang menguning, urin berwarna gelap, atau mata yang juga menguning, bisa jadi ini adalah sinyal dari organ hati kita. Hati itu letaknya di bagian kanan atas perut kita di bawah tulang rusuk. Dia ini adalah salah satu organ paling sibuk di tubuh kita. Bayangkan saja, hati itu tugasnya seperti pabrik kimia raksasa yang bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dia menyaring racun dari darah, memproduksi empedu untuk membantu pencernaan lemak, menyimpan energi, dan memetabolisme obat-obatan. Luar biasa kan? Nah, ketika hati kita bermasalah, misalnya karena peradangan, infeksi, atau penyakit lainnya, fungsi penyaringannya jadi terganggu. Salah satu zat yang seharusnya disaring dan dibuang oleh hati adalah bilirubin, yaitu pigmen kuning yang terbentuk dari pemecahan sel darah merah. Kalau hati nggak bisa membuang bilirubin dengan baik, zat ini akan menumpuk di dalam darah dan jaringan tubuh, menyebabkan kulit dan mata kita menguning. Ini yang kita sebut penyakit kuning. Selain itu, penumpukan zat-zat lain yang seharusnya dibuang oleh hati seperti garam empedu juga bisa terjadi. Garam empedu ini, kalau menumpuk di bawah kulit, bisa memicu rasa gatal yang luar biasa intens. Gatalnya itu beda dari gatal karena gigitan nyamuk atau alergi biasa. Gatal ini cenderung menyeluruh, seringkali memburuk di malam hari, dan tidak merespons obat gatal biasa. Jadi, kalau kamu atau orang terdekatmu mengalami gatal-gatal yang aneh ini, terutama di telapak tangan dan kaki, dan ada tanda-tanda kulit menguning, jangan tunda lagi ya untuk segera periksa ke dokter. Ini bukan main-main teman-teman.
Fakta ilmiah singkatnya nih, beberapa penelitian menunjukkan bahwa gatal kronis yang tidak diketahui penyebabnya bisa jadi merupakan gejala awal dari penyakit hati. Kondisi seperti sirosis hati atau kolestasis, penyumbatan aliran empedu, seringkali memunculkan gejala gatal sebagai salah satu tanda pertamanya. Jadi, gatal bukan cuma masalah kulit loh, ini adalah cara tubuh kita berkomunikasi, memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam. Memahami sinyal ini adalah langkah pertama menuju solusi. Lalu bagaimana solusinya kalau gatal ini memang berasal dari masalah hati? Solusi utamanya tentu saja dengan mengatasi akar masalahnya, yaitu penyakit hati itu sendiri. Dokter akan melakukan serangkaian pemeriksaan, mulai dari tes darah untuk melihat fungsi hati, USG hati, hingga mungkin biopsi hati jika diperlukan. Setelah diagnosis ditegakkan, pengobatan akan disesuaikan dengan jenis penyakit hatinya. Misalnya, jika penyebabnya adalah infeksi virus, mungkin akan diberikan antivirus. Jika karena penyumbatan empedu, mungkin ada prosedur untuk membuka saluran empedu. Tapi, di luar pengobatan medis, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung kesehatan hati kita. Tips praktisnya nih teman-teman, untuk menjaga hati kita tetap sehat dan mencegah masalah yang bisa memicu gatal. Pertama, perhatikan pola makanmu. Hati itu sangat sensitif terhadap apa yang kita masukkan ke dalam tubuh. Hindari makanan tinggi lemak jenuh, makanan olahan, gula berlebihan, dan alkohol. Alkohol adalah musuh besar hati. Konsumsi alkohol berlebihan bisa menyebabkan peradangan hati, hepatitis alkoholik, hingga kerusakan hati permanen, sirosis. Jadi, batasi atau kalau bisa hindari sama sekali ya. Gantilah dengan makanan yang kaya serat seperti buah-buahan, sayuran hijau, biji-bijian utuh. Bayangkan saja, serat itu seperti sapu yang membersihkan usus kita, membantu hati tidak bekerja terlalu keras dalam menyaring racun. Kedua, hidrasi yang cukup itu penting banget. Minum air putih yang cukup membantu hati dalam proses detoksifikasi. Air membantu melarutkan racun dan membawanya keluar dari tubuh melalui urin. Jadi, pastikan kamu minum setidaknya 8 gelas air putih sehari ya. Jangan nunggu haus baru minum. Jadikan kebiasaan untuk selalu sedia air minum di dekatmu. Ketiga, jaga berat badan ideal. Obesitas, terutama lemak perut yang berlebihan, bisa menyebabkan penumpukan lemak di hati. Kondisi yang disebut perlemakan hati non-alkoholik, NAFLD. NAFLD ini awalnya mungkin tidak bergejala, tapi kalau dibiarkan bisa berkembang menjadi peradangan dan kerusakan hati yang lebih serius. Jadi, dengan menjaga berat badan tetap sehat, melalui diet seimbang dan olahraga teratur, kamu sudah melakukan investasi besar untuk kesehatan hatimu. Keempat, hindari paparan zat kimia berbahaya. Ini termasuk pestisida, bahan kimia pembersih, atau bahkan beberapa jenis obat-obatan yang bisa membebani hati. Kalau kamu harus berinteraksi dengan zat-zat ini, pastikan untuk menggunakan pelindung diri yang sesuai. Kelima, dan ini penting banget, jangan sembarangan mengkonsumsi obat atau suplemen tanpa anjuran dokter. Beberapa obat, bahkan obat herbal sekalipun, bisa bersifat hepatotoksik atau meracuni hati jika digunakan secara tidak tepat atau berlebihan. Selalu konsultasikan dengan dokter atau apoteker sebelum mengkonsumsi obat-obatan baru ya. Ingat, setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk menjaga kesehatan hatimu, itu sangat berarti. Kamu pasti bisa kok melakukan ini. Mulai dari perubahan kecil hari ini, dampaknya bisa sangat besar untuk masa depan. Jangan pernah menyerah untuk hidup sehat ya teman-teman. Nah, itu tadi tentang hati. Tapi tunggu dulu, ada organ penting lain yang juga bisa mengirimkan sinyal gatal yang gak kalah seriusnya. Penasaran kan? Organ apa lagi yang bisa bikin gatal misterius ini muncul? Oke, mari kita beralih ke jantung. Jantung adalah pompa utama dalam tubuh kita. Dia bekerja tanpa henti, memompa darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan nutrisi ke setiap sel, dan mengambil kembali limbah. Luar biasa kan kerja kerasnya? Tapi, tahukah kamu bahwa masalah jantung juga bisa bermanifestasi sebagai gatal di kulit? Kedengarannya aneh ya, tapi ini nyata loh. Gatal yang berhubungan dengan masalah jantung biasanya tidak spesifik di satu area saja, tapi bisa terasa di leher, punggung, atau bahkan seluruh tubuh. Gatal ini seringkali disertai dengan gejala lain seperti sesak napas, kelelahan yang parah, pembengkakan di kaki atau pergelangan kaki, nyeri dada, atau detak jantung yang tidak teratur.
Bagaimana masalah jantung bisa menyebabkan gatal? Ada beberapa mekanisme yang mungkin terjadi. Salah satunya adalah terkait dengan sirkulasi darah yang buruk. Ketika jantung tidak memompa darah secara efisien, sirkulasi darah ke kulit bisa terganggu. Kulit yang kekurangan oksigen dan nutrisi bisa menjadi kering, meradang, dan lebih rentan terhadap rasa gatal. Selain itu, pada beberapa kondisi jantung yang parah, seperti gagal jantung kongestif, bisa terjadi penumpukan cairan di jaringan tubuh, edema. Edema ini bisa meregangkan kulit dan menyebabkan iritasi serta rasa gatal. Fakta ilmiah singkatnya nih, beberapa penelitian menunjukkan adanya korelasi antara penyakit jantung kronis dan pruritus, istilah medis untuk gatal. Pasien dengan gagal jantung atau penyakit jantung iskemik sering melaporkan mengalami gatal kronis. Ini bisa jadi karena peningkatan kadar zat-zat tertentu dalam darah yang seharusnya dibersihkan oleh organ lain, atau karena efek samping dari obat-obatan jantung, atau memang karena gangguan sirkulasi itu sendiri. Jadi, gatal yang disertai dengan gejala jantung lainnya itu bukan sesuatu yang bisa kita anggap remeh. Solusinya bagaimana kalau gatal ini dicurigai berhubungan dengan jantung? Sama seperti hati, solusi utamanya adalah dengan menangani penyakit jantung itu sendiri. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, EKG, elektrokardiogram, tes darah, ekokardiogram, atau bahkan angiografi untuk mendiagnosis masalah jantung. Pengobatan bisa berupa obat-obatan untuk mengontrol tekanan darah, kolesterol, atau detak jantung, hingga prosedur bedah jika diperlukan. Tapi, yang terpenting adalah pencegahan dan menjaga kesehatan jantung kita sehari-hari. Ini dia tips praktis untuk menjaga jantungmu tetap sehat dan kuat. Pertama, lagi-lagi soal pola makan. Jantung kita itu sangat suka dengan makanan yang sehat dan seimbang. Prioritaskan makanan yang kaya serat, rendah lemak jenuh, rendah garam, dan rendah gula. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran hijau, biji-bijian utuh seperti oatmeal atau beras merah, serta protein tanpa lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, atau kacang-kacangan. Hindari makanan cepat saji, gorengan, makanan olahan, dan minuman manis. Bayangkan saja, setiap makanan sehat yang kamu konsumsi itu seperti sedang memberi energi terbaik untuk jantungmu agar bisa bekerja optimal. Kedua, aktif bergerak. Olahraga teratur itu sangat penting untuk kesehatan jantung. Nggak perlu langsung lari maraton kok. Cukup jalan kaki cepat 30 menit setiap hari, atau bersepeda, berenang, atau aktivitas fisik lain yang kamu nikmati. Olahraga membantu memperkuat otot jantung, menurunkan tekanan darah, mengontrol berat badan, dan meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL, sambil menurunkan kolesterol jahat. Jadi, yuk mulai gerakan tubuhmu ya, jantungmu pasti akan berterima kasih. Ketiga, jaga berat badan ideal. Kelebihan berat badan atau obesitas adalah faktor resiko utama penyakit jantung. Setiap kelebihan kilogram yang kamu bawa, itu akan membebani jantungmu lebih keras. Jadi, dengan menjaga berat badan sehat, kamu sudah mengurangi beban kerja jantungmu secara signifikan. Keempat, kelola stres. Stres kronis bisa berdampak buruk pada jantung. Ketika stres, tubuh akan melepaskan hormon stres yang bisa meningkatkan tekanan darah dan detak jantung. Carilah cara sehat untuk mengelola stres, seperti meditasi, yoga, menghabiskan waktu di alam, atau melakukan hobi yang kamu sukai. Ingat, kesehatan mental juga sangat berpengaruh pada kesehatan fisikmu. Kelima, berhenti merokok. Merokok adalah salah satu penyebab utama penyakit jantung. Zat-zat kimia dalam rokok bisa merusak pembuluh darah, meningkatkan resiko pembekuan darah, dan menyebabkan serangan jantung atau stroke. Kalau kamu merokok, ini adalah saat yang tepat untuk berhenti. Kamu pasti bisa melakukannya demi kesehatan jantungmu. Keenam, hidrasi yang cukup. Minum air putih yang cukup membantu menjaga volume darah tetap optimal, sehingga jantung tidak perlu bekerja terlalu keras untuk memompa darah. Dehidrasi bisa membuat darah menjadi lebih kental, yang bisa meningkatkan resiko pembekuan darah dan membebani jantung. Jadi, jangan lupa minum air putih yang cukup ya. Ingat ya teman-teman, jantungmu itu adalah organ yang luar biasa. Dia bekerja tanpa henti untukmu. Jadi, mari kita rawat dia dengan sebaik-baiknya. Setiap pilihan gaya hidup sehat yang kamu buat adalah bentuk cinta untuk jantungmu. Kamu berharga, dan kesehatanmu adalah prioritas utama. Nah, setelah hati dan jantung, ada satu lagi organ vital yang juga bisa mengirimkan sinyal gatal misterius. Organ ini punya peran krusial dalam menyaring
menyaring darah dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Penasaran kan? Yuk kita cari tahu bersama. Betul sekali, organ yang kita maksud adalah ginjal. Ginjal kita itu ada dua, letaknya di bagian belakang perut, di bawah tulang rusuk. Kedua ginjal ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja keras setiap hari. Tugas utamanya adalah menyaring limbah dan cairan berlebih dari darah kita, kemudian mengubahnya menjadi urin untuk dibuang dari tubuh. Ginjal juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan elektrolit, mengontrol tekanan darah, dan memproduksi hormon yang merangsang pembentukan sel darah merah. Jadi, bayangkan betapa pentingnya peran ginjal ini bagi kelangsungan hidup kita. Sama seperti hati, ketika ginjal kita bermasalah, terutama pada kondisi gagal ginjal kronis, fungsi penyaringannya akan terganggu. Limbah dan racun yang seharusnya dibuang dari tubuh akan menumpuk di dalam darah. Penumpukan zat-zat ini, yang dikenal sebagai toksin uremik, bisa menyebabkan berbagai gejala. Salah satunya adalah rasa gatal yang sangat intens dan mengganggu. Gatal ini disebut pruritus uremik atau gatal terkait penyakit ginjal kronis. Gatal ini bisa terjadi di mana saja, tapi seringkali lebih parah di punggung, perut, lengan, dan kaki. Gatalnya bisa terasa seperti merayap, menusuk, atau bahkan terbakar di bawah kulit. Parahnya lagi, gatal ini cenderung memburuk di malam hari, membuat penderitanya sulit tidur dan kesehatannya menjadi semakin terganggu. Kualitas hidupnya menurun drastis. Selain gatal, masalah ginjal juga seringkali disertai dengan gejala lain seperti kelelahan yang ekstrim, pembengkakan di kaki dan pergelangan kaki, urin yang lebih sedikit atau berubah warna, mual, muntah, kehilangan nafsu makan, dan kesulitan berkonsentrasi. Jadi, kalau kamu merasakan gatal yang tidak biasa dan disertai dengan gejala-gejala ini, itu adalah alarm yang sangat jelas dari ginjalmu. Fakta ilmiah singkatnya nih, pruritus uremik ini sangat umum terjadi pada pasien dengan penyakit ginjal kronis stadium akhir. Diperkirakan sekitar 50-90% pasien yang menjalani dialisis, cuci darah, mengalami gatal kronis. Penyebab pastinya memang kompleks, tapi diduga melibatkan penumpukan toksin uremik, gangguan keseimbangan kalsium dan fosfat, peradangan sistemik, dan perubahan pada sistem saraf. Jadi, gatal ini bukan sekadar gatal biasa, tapi indikator serius dari kondisi ginjal yang membutuhkan perhatian medis segera. Lalu, apa solusinya kalau gatal ini memang berasal dari masalah ginjal? Solusi utamanya adalah mengelola penyakit ginjal itu sendiri. Dokter akan melakukan tes darah untuk melihat fungsi ginjal, kadar kreatinin dan urea, tes urin, dan mungkin USG ginjal. Pengobatan akan disesuaikan dengan stadium dan penyakit ginjal. Pada kasus gagal ginjal kronis, pilihan pengobatan bisa berupa obat-obatan untuk mengontrol tekanan darah dan kadar elektrolit, diet khusus ginjal, hingga terapi pengganti ginjal seperti dialisis, cuci darah, atau transplantasi ginjal. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mencegahnya sejak awal dan menjaga ginjal kita tetap sehat. Ini dia tips praktis untuk menjaga ginjalmu tetap sehat dan berfungsi optimal. Pertama, dan ini paling penting, minum air putih yang cukup. Ginjal kita itu butuh air untuk bekerja dengan baik. Air membantu ginjal menyaring limbah dan membuangnya dari tubuh. Kalau kamu kurang minum, ginjal akan bekerja lebih keras dan risiko terbentuknya batu ginjal juga meningkat. Jadi, pastikan kamu minum air putih yang cukup, sekitar 8 gelas sehari atau lebih kalau kamu banyak beraktivitas. Kedua, perhatikan tekanan darahmu. Tekanan darah tinggi adalah salah satu penyebab utama penyakit ginjal kronis. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol bisa merusak pembuluh darah kecil di ginjal, mengurangi kemampuannya untuk menyaring darah. Jadi, rutin periksa tekanan darah dan kelola dengan baik, baik melalui perubahan gaya hidup maupun obat-obatan jika direkomendasikan dokter. Ketiga, kelola kadar gula darah. Diabetes adalah penyebab utama lain dari penyakit ginjal. Gula darah tinggi yang tidak terkontrol bisa merusak filter kecil di ginjal. Jadi, kalau kamu penderita diabetes, pastikan untuk selalu menjaga kadar gula darahmu dalam batas normal melalui diet, olahraga, dan obat-obatan. Keempat, batasi asupan garam. Terlalu banyak garam bisa meningkatkan tekanan darah yang pada gilirannya bisa merusak ginjal. Jadi, kurangi makanan olahan, makanan cepat saji, dan bumbu instan yang tinggi garam. Lebih baik masak sendiri di rumah agar kamu bisa mengontrol jumlah garam yang kamu konsumsi. Kelima, hindari penggunaan obat pereda nyeri yang berlebihan. Beberapa jenis obat pereda nyeri yang dijual bebas, terutama obat antiinflamasi nonsteroid atau OAIN seperti ibuprofen atau naproxen,
jika digunakan secara berlebihan dan dalam jangka panjang, bisa merusak ginjal. Selalu ikuti dosis yang dianjurkan dan konsultasikan dengan dokter jika kamu membutuhkan pereda nyeri secara rutin. Keenam, hindari merokok. Merokok tidak hanya buruk untuk jantung, tapi juga untuk ginjal. Merokok bisa merusak pembuluh darah di ginjal dan memperburuk tekanan darah tinggi, meningkatkan risiko penyakit ginjal. Ketujuh, jaga berat badan ideal. Obesitas meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan diabetes. Yang keduanya adalah faktor risiko utama penyakit ginjal. Jadi, dengan menjaga berat badan sehat, kamu juga sedang menjaga ginjalmu. Ginjalmu itu adalah filter kehidupanmu, teman-teman. Dia bekerja keras setiap detik untuk menjaga darahmu tetap bersih. Jadi, mari kita berikan dia penghargaan dengan merawatnya sebaik mungkin. Ingat, setiap tetes air yang kamu minum, setiap makanan sehat yang kamu pilih, itu adalah investasi untuk ginjalmu yang berharga. Kamu pasti bisa hidup sehat dengan ginjal yang prima. Nah, kita sudah bahas hati, jantung, dan ginjal. Tapi perjalanan sinjal gatal misterius ini belum berakhir loh. Ada satu lagi area penting yang juga bisa mengirimkan alarm melalui rasa gatal, yaitu sirkulasi darah kita. Penasaran kan bagaimana masalah sirkulasi darah bisa memicu gatal? Yuk kita bongkar tuntas. Baik teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang sirkulasi darah. Sistem sirkulasi darah kita itu seperti jaringan jalan raya yang sangat kompleks di seluruh tubuh. Jantung adalah pusatnya, memompa darah ke seluruh pembuluh darah kita, mulai dari arteri besar hingga kapiler-kapiler yang tak terlihat. Darah ini membawa oksigen dan nutrisi penting ke setiap sel dan jaringan, sekaligus mengangkut limbah untuk dibuang. Kalau sirkulasi darah kita lancar, semuanya berjalan baik. Tapi, kalau ada masalah, misalnya sirkulasi darahnya buruk, nah disinilah masalah bisa muncul, termasuk rasa gatal. Gatal yang berhubungan dengan masalah sirkulasi darah seringkali terjadi di kaki dan pergelangan kaki. Ini karena area-area ini adalah yang paling jauh dari jantung, sehingga paling rentan mengalami gangguan sirkulasi. Gatalnya bisa disertai dengan gejala lain, seperti kaki yang terasa berat, bengkak, kram, kulit kering, perubahan warna kulit menjadi lebih gelap atau kemerahan, atau bahkan luka yang sulit sembuh. Kondisi ini sering disebut insufisiensi vena kronis atau penyakit arteri perifer. Bagaimana masalah sirkulasi darah bisa menyebabkan gatal? Ketika sirkulasi darah tidak lancar, darah tidak bisa mengalir dengan baik kembali ke jantung. Akibatnya, darah bisa menumpuk di pembuluh darah kaki, menyebabkan tekanan dan peradangan. Kulit di area tersebut menjadi kurang mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup, sehingga menjadi kering, tipis, dan sangat rentan terhadap iritasi serta gatal. Selain itu, penumpukan cairan di jaringan, edema, akibat sirkulasi yang buruk juga bisa meregangkan kulit dan memicu rasa gatal yang hebat. Pada kasus yang lebih parah, kulit bisa mengalami kerusakan dan terbentuk luka yang sulit sembuh, yang juga bisa terasa sangat gatal. Fakta ilmiah singkatnya nih, masalah sirkulasi darah yang buruk seperti insufisiensi vena dapat menyebabkan perubahan pada kulit, termasuk peradangan dan gatal kronis. Kondisi ini seringkali diperparah oleh berdiri atau duduk terlalu lama dan bisa sangat mengganggu kualitas hidup. Jadi, gatal di kaki yang disertai bengkak, kram, atau perubahan warna kulit itu bukan sekedar gatal biasa, tapi sinyal penting dari pembuluh darahmu yang membutuhkan perhatian. Lalu, apa solusinya kalau gatal ini dicurigai berhubungan dengan masalah sirkulasi darah? Solusi utamanya adalah meningkatkan sirkulasi darah dan mengatasi kondisi yang mendasarinya. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, mungkin tes Doppler untuk melihat aliran darah di pembuluh darah kaki, atau angiografi. Pengobatan bisa berupa obat-obatan untuk meningkatkan aliran darah, stocking kompresi untuk membantu mengurangi pembengkakan dan meningkatkan aliran darah, hingga prosedur bedah untuk memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Tapi, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mencegahnya dan menjaga sirkulasi darah kita tetap lancar. Ini dia tips praktis untuk menjaga sirkulasi darahmu tetap lancar dan sehat. Pertama, aktif bergerak. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga sirkulasi darah. Berjalan kaki, berlari, bersepeda, atau berenang secara teratur membantu memompa darah ke seluruh tubuh dan memperkuat otot-otot yang mendukung pembuluh darah. Hindari duduk atau berdiri terlalu lama ya. Kalau pekerjaanmu mengharuskan duduk lama, coba deh setiap 1 jam sekali berdiri dan lakukan peregangan ringan.
Kedua, elevasi kaki. Kalau kamu sering merasa kaki bengkak atau gatal, coba angkat kakimu lebih tinggi dari jantung saat beristirahat. Misalnya saat tidur, ganjal kakimu dengan bantal. Ini membantu darah mengalir kembali ke jantung dan mengurangi penumpukan cairan di kaki. Ketiga, hindari pakaian ketat. Pakaian atau sepatu yang terlalu ketat bisa menghambat aliran darah, terutama di area kaki dan pinggang. Pilihlah pakaian yang nyaman dan tidak terlalu ketat agar sirkulasi darahmu tetap lancar. Keempat, jaga berat badan ideal. Kelebihan berat badan bisa memberikan tekanan ekstra pada pembuluh darah, terutama di kaki, sehingga menghambat aliran darah. Dengan menjaga berat badan sehat, kamu sudah mengurangi beban pada sistem sirkulasi darahmu. Kelima, berhenti merokok. Merokok adalah musuh besar sirkulasi darah. Zat-zat kimia dalam rokok bisa merusak dinding pembuluh darah, menyempitkan arteri, dan meningkatkan risiko pembekuan darah, yang semuanya bisa menyebabkan masalah sirkulasi yang serius. Keenam, hidrasi yang cukup. Minum air putih yang cukup sangat penting untuk menjaga volume darah tetap optimal dan mencegah darah menjadi terlalu kental. Darah yang kental lebih sulit mengalir melalui pembuluh darah kecil. Jadi, jangan lupa minum air putih ya, teman-teman. Ketujuh, perhatikan pola makanmu. Makanan yang tinggi garam, lemak jenuh, dan gula bisa menyebabkan peradangan dan kerusakan pada pembuluh darah. Sebaliknya, makanan yang kaya antioksidan, serat, dan lemak sehat seperti yang ada pada ikan berlemak, avokado, dan kacang-kacangan bisa mendukung kesehatan pembuluh darah. Ingat ya, sirkulasi darah yang lancar itu kunci untuk seluruh tubuh yang sehat. Setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk menjaga sirkulasimu itu adalah investasi besar untuk hidupmu. Kamu pasti bisa kok punya sirkulasi darah yang prima. Nah, teman-teman, kita sudah membahas tuntas tentang gatal-gatal yang bisa jadi sinyal bahaya dari hati, jantung, ginjal, dan sirkulasi darah. Mungkin setelah mendengar ini, kamu jadi merasa sedikit khawatir. Tapi, jangan biarkan rasa khawatir itu menguasaimu ya. Justru, ini adalah kesempatan emas untuk kamu mengambil kendali atas kesehatanmu sendiri. Yang paling penting dari semua pembahasan kita ini adalah satu hal, pentingnya pemeriksaan medis rutin. Kenapa sih pemeriksaan medis rutin itu penting banget? Bayangkan saja, tubuh kita ini seperti mobil. Kalau kita punya mobil, pasti kita rutin servis, ganti oli, cek ban kan? Nah, tubuh kita jauh lebih berharga dari mobil manapun di dunia ini. Pemeriksaan medis rutin itu ibarat servis berkala untuk tubuh kita. Dengan pemeriksaan rutin, dokter bisa mendeteksi adanya masalah kesehatan sejak dini, bahkan sebelum gejala-gejala yang jelas muncul. Misalnya, kita tadi sudah bahas gatal sebagai sinyal, tapi seringkali masalah hati, jantung, atau ginjal itu bisa berkembang tanpa gejala yang jelas di tahap awal. Saat gatalnya sudah muncul dan sangat mengganggu, kadang kondisinya sudah agak lanjut. Nah, dengan pemeriksaan rutin seperti tes darah lengkap, tes fungsi hati, tes fungsi ginjal, cek kolesterol, cek gula darah, atau cek tekanan darah, dokter bisa melihat apakah ada indikator yang tidak normal. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, dokter bisa langsung menyarankan pemeriksaan lebih lanjut dan penanganan yang tepat. Bayangkan betapa berbedanya hasilnya. Orang yang rajin periksa kesehatan mungkin bisa tahu kalau kadar kolesterolnya mulai tinggi dan langsung mengubah gaya hidupnya sebelum terjadi penyumbatan di pembuluh darah jantung. Atau seseorang bisa tahu kalau fungsi ginjalnya sedikit menurun dan langsung mengambil langkah pencegahan agar tidak berkembang menjadi gagal ginjal kronis. Bandingkan dengan orang yang baru periksa ke dokter setelah merasakan gejala parah. Tentu saja, penanganannya akan lebih kompleks dan dampaknya pada kualitas hidup juga bisa lebih besar. Pemeriksaan medis rutin itu bukan cuma untuk orang yang sudah sakit loh, tapi justru untuk kita semua yang ingin tetap sehat. Ini adalah bentuk investasi terbaik untuk masa depanmu. Dengan mengetahui kondisi kesehatanmu secara berkala, kamu bisa mengambil keputusan yang lebih baik tentang gaya hidupmu. Dan kalaupun ada masalah, kamu bisa menanganinya lebih cepat dan efektif. Jangan pernah menunda untuk periksa kesehatan ya. Jadwalkan pemeriksaan rutinmu sekarang juga. Kamu berhak mendapatkan hidup yang sehat dan berkualitas. Nah, selain pemeriksaan medis rutin, ada dua pilar utama yang sudah kita singgung berkali-kali dan sangat krusial untuk menjaga kesehatan organ-organ vital kita, pola makan dan hidrasi. Mari kita dalami lagi lebih jauh ya, karena disinilah kekuatanmu untuk mencegah berbagai masalah kesehatan berada.
Pertama, mari kita bahas tentang pola makan. Makanan yang kita konsumsi setiap hari itu adalah bahan bakar untuk tubuh kita. Kalau kita mengisi bensin yang salah ke mobil, mobilnya pasti akan mogok kan? Sama halnya dengan tubuh kita. Makanan yang tidak sehat bisa merusak organ-organ dalam kita secara perlahan tapi pasti. Untuk menjaga kesehatan hati, jantung, ginjal, dan sirkulasi darah secara menyeluruh, ada beberapa prinsip pola makan yang bisa kita terapkan. 1. Perbanyak buah dan sayur. Ini adalah aturan emas yang tidak pernah salah. Buah dan sayur itu kaya akan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan. Antioksidan ini ibarat pasukan pelindung yang melawan radikal bebas penyebab kerusakan sel, termasuk sel-sel di organ hati, jantung, dan ginjal. Seratnya membantu menjaga kesehatan pencernaan, mengontrol kadar gula darah, dan menurunkan kolesterol. Jadi, usahakan ada buah dan sayur di setiap kali makanmu ya. Bisa itu dalam bentuk salad, tumisan, sup, atau bahkan jus dan smoothie. Jangan lupa, variasi warna buah dan sayur itu penting, karena setiap warna punya nutrisi uniknya sendiri. Bayangkan saja, setiap gigitan buah apel, setiap helai bayam, itu seperti sedang memberi nutrisi terbaik untuk organ-organmu. 2. Pilih biji-bijian utuh. Ganti nasi putihmu dengan nasi merah, roti putih dengan roti gandum utuh, atau tambahkan oatmeal ke dalam menu sarapanmu. Biji-bijian utuh kaya akan serat dan nutrisi yang penting untuk kesehatan jantung dan pencernaan. Serat ini membantu mengontrol kadar gula darah dan kolesterol, serta menjaga tekanan darah tetap stabil. Ini sangat baik untuk mencegah penyakit jantung dan ginjal. 3. Protein tanpa lemak. Pilih sumber protein yang sehat seperti ikan, terutama ikan berlemak seperti salmon, tuna, makarel yang kaya omega 3, dada ayam tanpa kulit, tahu, tempe, kacang-kacangan, dan telur. Protein penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, tapi pilihlah yang rendah lemak jenuh agar tidak membebani jantung dan hati. Asam lemak omega 3 pada ikan berlemak sangat baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah, membantu mengurangi peradangan dan menjaga elastisitas pembuluh darah. 4. Batasi garam, gula, dan lemak jenuh. Ini adalah 3 musuh utama kesehatan organ-organ vital kita. Garam berlebihan bisa meningkatkan tekanan darah yang membebani jantung dan merusak ginjal. Jadi, kurangi makanan olahan, makanan kaleng, dan camilan asin. Belajar membaca label nutrisi dan pilih produk dengan kadar garam rendah. Gula berlebihan bisa menyebabkan kenaikan berat badan, resistensi insulin, dan meningkatkan risiko diabetes, yang semuanya buruk untuk jantung, hati, dan ginjal. Kurangi minuman manis, kue-kue, dan permen. Ganti dengan buah-buahan segar sebagai camilan manis alami. Lemak jenuh dan lemak trans sering ditemukan di makanan cepat saji, gorengan, dan makanan olahan bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat LDL dan risiko penyakit jantung. Ganti dengan lemak sehat seperti minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, dan biji-bijian. 5. Hindari alkohol. Seperti yang sudah kita bahas, alkohol adalah beban berat bagi hati. Konsumsi berlebihan bisa menyebabkan kerusakan hati yang serius. Kalau bisa, hindari sama sekali. Kalaupun tidak bisa, batasi konsumsinya seminimal mungkin. 6. Porsi makan yang tepat. Makanlah secukupnya, jangan berlebihan. Terlalu banyak makan, meskipun makanan sehat, tetap bisa menyebabkan kenaikan berat badan dan membebani organ pencernaan serta organ vital lainnya. Dengarkan sinyal kenyang dari tubuhmu. Ingat, mengubah kebiasaan makan itu butuh proses teman-teman. Nggak harus langsung sempurna kok. Mulai saja dengan 1 atau 2 perubahan kecil setiap minggunya. Misalnya, minggu ini fokus untuk makan 1 porsi sayur lebih banyak setiap hari. Minggu depan, coba ganti nasi putih dengan nasi merah. Setiap langkah kecil itu berarti loh, kamu pasti bisa kok membentuk kebiasaan makan yang lebih sehat. Sekarang, mari kita bahas pilar kedua yang tak kalah pentingnya, hidrasi. Minum air putih yang cukup itu seringkali diremehkan, padahal dampaknya luar biasa besar untuk seluruh tubuh kita, terutama untuk hati, jantung, ginjal, dan sirkulasi darah. 1.
Untuk ginjal, air adalah sahabat terbaik ginjalmu. Ginjal membutuhkan air untuk menyaring limbah dan racun dari darah dan membuangnya melalui urin. Kalau kamu kurang minum, ginjalmu harus bekerja lebih keras dan risiko terbentuknya batu ginjal juga meningkat. Air juga membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan mencegah infeksi saluran kemih. Jadi, pastikan kamu minum air putih yang cukup sepanjang hari. 2. Untuk hati. Air membantu hati dalam proses detoksifikasi. Air membantu melarutkan zat-zat sisa metabolisme dan racun sehingga hati bisa memprosesnya dengan lebih efisien dan membuangnya dari tubuh. Hidrasi yang baik juga membantu menjaga aliran empedu tetap lancar, yang penting untuk pencernaan lemak. 3. Untuk jantung dan sirkulasi darah. Air membantu menjaga volume darah tetap optimal. Ketika kamu terhidrasi dengan baik, darahmu akan memiliki konsistensi yang tepat, tidak terlalu kental. Darah yang terlalu kental lebih sulit dipompa oleh jantung dan bisa meningkatkan risiko pembekuan darah. Dengan volume darah yang cukup, jantung tidak perlu bekerja terlalu keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga sirkulasi darah juga tetap lancar. Hidrasi yang baik juga membantu menjaga elastisitas pembuluh darah. Berapa banyak air yang harus diminum? Umumnya, disarankan untuk minum sekitar 8 gelas air putih, sekitar 2 liter sehari. Tapi, ini bisa bervariasi tergantung pada tingkat aktivitasmu, iklim, dan kondisi kesehatanmu. Kalau kamu banyak berkeringat karena olahraga atau cuaca panas, kamu mungkin perlu minum lebih banyak. Kuncinya adalah mendengarkan tubuhmu. Minumlah secara teratur sepanjang hari. Jangan menunggu sampai kamu merasa sangat haus. Urin yang berwarna kuning pucat adalah tanda bahwa kamu terhidrasi dengan baik. Tips praktis untuk hidrasi. Selalu sedia botol air minum di dekatmu, baik di meja kerja, di tas, atau di mobil. Minum segelas air putih setelah bangun tidur. Tambahkan irisan lemon, mentimun, atau daun mint ke dalam air putihmu untuk memberikan rasa segar jika kamu bosan dengan air tawar. Konsumsi buah-buahan dan sayuran yang kaya air, seperti semangka, mentimun, jeruk, dan stroberi. Batasi minuman manis, minuman berkafein, dan alkohol, karena minuman-minuman ini justru bisa menyebabkan dehidrasi. Ingat ya teman-teman, pola makan dan hidrasi yang baik itu adalah fondasi utama untuk kesehatan yang prima. Ini bukan cuma tentang mencegah gatal, tapi tentang menjaga seluruh sistem tubuhmu bekerja dengan harmonis dan optimal. Setiap pilihan yang kamu buat hari ini akan menentukan kualitas hidupmu di masa depan. Kamu pasti bisa kok melakukan perubahan positif ini. Jangan pernah menyerah untuk hidup sehat ya. Kesehatanmu adalah investasi terbaik yang pernah kamu miliki. Jadi, mari kita rangkum lagi semua yang sudah kita pelajari. Gatal di leher, kaki, atau telapak tangan itu bukan cuma masalah kulit biasa. Ini bisa jadi sinyal bahaya serius dari hati, jantung, ginjal, atau masalah sirkulasi darah yang berpotensi memperpendek harapan hidup kita. Kita sudah belajar cara mengenali tanda-tanda tersebut, pentingnya pemeriksaan medis rutin untuk deteksi dini, serta langkah pencegahan yang sangat powerful melalui pola makan dan hidrasi yang tepat. Ini bukan tentang menakut-nakuti teman-teman. Ini tentang memberdayakan kamu dengan informasi, agar kamu bisa lebih proaktif dalam menjaga kesehatanmu. Ingat, tubuhmu itu adalah anugerah yang sangat berharga. Dia bekerja tanpa henti untukmu, jadi sudah sewajarnya kita merawatnya dengan sebaik-baiknya. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, entah itu memilih makanan yang lebih sehat, minum air putih lebih banyak, berolahraga sebentar, atau menjadwalkan pemeriksaan kesehatan, itu adalah bentuk cinta untuk dirimu sendiri. Jangan pernah merasa sendirian dalam perjalanan menuju kesehatan ini ya. Kita semua punya tujuan yang sama, hidup sehat, bahagia, dan bisa menikmati setiap momen berharga. Motivasi positif itu penting banget. Ingatlah bahwa kamu kuat, kamu mampu, dan kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Jadikan kesehatan sebagai prioritas utama dalam hidupmu, karena dengan tubuh yang sehat, kamu bisa melakukan apapun yang kamu impikan. Jadi, mulai sekarang, kalau kamu merasakan gatal yang aneh, atau ada gejala lain yang mencurigakan, jangan tunda untuk segera mencari tahu penyebabnya. Jangan takut untuk bertanya kepada dokter, karena mereka adalah ahlinya yang bisa membantumu.
Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati, lebih baik tahu lebih awal daripada terlambat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi pemicu semangatmu untuk hidup lebih sehat lagi ya. Aku percaya, kamu bisa, kamu pasti bisa. Jangan lupa untuk like, share, dan komen pengalaman Anda di bawah ini ya. Ceritakan bagaimana kamu menjaga kesehatan organ-organ vitalmu, atau mungkin pengalamanmu dengan gatal yang mencurigakan. Kita bisa belajar dari pengalaman satu sama lain. Dan sebagai penutup, selalu ingat disclaimer penting ini. Konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus atau jika gejala yang kamu alami terus berlanjut atau memburuk. Informasi ini bersifat umum dan tidak menggantikan nasihat profesional dari dokter. Kesehatanmu adalah tanggung jawabmu dan tenaga medis profesional adalah mitra terbaikmu dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya teman-teman, tetap sehat dan semangat ya!